Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin al madhlumin fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina wa hafadna baladana min kulli su' innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan bangsa kita dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan, dan kesempatan untuk kembali berinteraksi dengan salah satu karya besar yang pernah tercatat dalam sejarah, yaitu Riyadhus Shalihin, karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih di bab ke-47, alamatuhu billahi ta'ala lil abdi, ciri-ciri cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan kita membahas dalil yang pertama, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni kalian atau mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Sebuah ayat ujian dan kita semua harus membuktikan cinta kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan ganjaran yang sangat besar jika kita bisa membuktikan kejujuran klaim kita tersebut. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Lalu Allah tutup dengan firman-Nya, wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana yang telah kita jelaskan kemarin bahwa ayat ini memberikan pesan al-wiqayah dan inayah. Al-wiqayah dan inayah. Wiqayah adalah penjagaan Allah dari dosa dan dampak buruk dari dosa kita, dan inayah adalah penjaga atau pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengurusi segala urusan kita. Allah akan mengurusi segala urusan kita. Dan dua hal ini sama-sama kita butuhkan. Oleh karena itu,
kata para ulama, jama'a Rabbu subhanahu wa ta'ala baina al-ihsan wal inayah wa baina al-wiqayati min adh-dhunub wa athariha bil maghfirah. Di dalam ayat ini Allah menggabungkan antara mengurusi dan berbuat baik kepada hamba-hambanya dan menjaga mereka, melindungi mereka dari dosa dan dampak-dampaknya. Itu dua hal yang sangat besar. Urusan kita diurus oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa dan kesalahan kita dimaafkan dan tidak ada dampak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah memang keutamaan dari mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Qul in kuntum ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucaplah kalimat yang jujur dan benar. Niscaya Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Justru Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Allah akan perbaiki urusan dan kerjaan kalian. Jadi memang mengurusi hambanya salah satu yang Allah berikan dan kepada hambanya tersebut. Dan kalau Allah yang sudah urus, siapa yang bisa mencegah? Siapa yang bisa mencegah? Jadi kalau Allah yang sudah urus segala urusan kita, tentu saja dengan ikhtiar, dengan upaya dan bekerja keras, karena salah satu sunnah Nabi SAW adalah bekerja keras, berjuang. Jadi siapa yang bisa mencegah itu semua? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rahman ayat 29, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'an. Kulla yawmin huwa fi sya'an. Apa maksudnya kulla yawmin huwa fi sya'an? Setiap hari Allah mengerjakan urusannya. Kata Pak sebagai para ulama tafsir, yughni fakiran. Allah mencukupkan kebutuhan orang-orang yang fakir. Lalu Allah menutup celah orang-orang yang sedang terpukul dalam musibah. Wa yu'ti qauman wa yamna'u akharin. Allah memberikan kepada sebagian orang dan Allah menahan pemberiannya kepada sebagian yang lain dengan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yumitu wa yuhyi. Allah menghidupkan dan Allah mewafatkan. Yarfa'u yakhfad. Allah mengangkat derajat sebagian orang dan Allah menjatuhkan sebagian orang. Jadi itu menunjukkan kulla yaumin huwa fi sya'an. Allah ngurusin urusan kita.
tinggal kita mau mengerjakan sebab-sebab itu atau tidak. Dan sebab yang paling kuat adalah cinta kepada Allah dan jujur atas hal tersebut. Salah satu sifat baik manusia itu kalau sudah menyayangi pihak lain, apalagi mencintai pihak lain, dia akan ngurusin urusan pihak tersebut. Seorang ibu ketika menyayangi dan mencintai anaknya, semua diurusin, dikasih ASI, dimandikan, ganti pampers, ganti popok, ganti baju. Bahkan setiap hari kita tahu balita itu berapa kali ganti baju. Kita 3 hari 3 malam bajunya itu aja dia udah. Mereka ganti baju tuh hampir beberapa jam sekali. Tapi nggak semua bayi gitu loh. Hanya bayi yang ditangani oleh orang tua yang mencintai dia. Ada sebagian bayi itu nggak diurus, benar-benar nggak digantiin. Dia pup di pampersnya 1 harian nggak diganti pampers. Kenapa? Ternyata ibunya tidak menginginkan anaknya tersebut. Jadi nggak ada rasa cinta, jadi nggak diurusin. Tapi kalau seseorang sudah mencintai, dia akan urus, dia akan urusin semua. Bahkan ketika dia terkesan membiarkan, itu sebenarnya mengurus. Ketika ayah atau orang tua membiarkan anaknya untuk duduk di kursi tanpa dibantu, atau makan sendiri tanpa disuapin, itu sebenarnya orang tua sedang mengurus urusan anaknya dengan skala yang jauh lebih skala yang jauh lebih panjang, agar anak ini bisa mandiri, agar motoriknya terlatih. Kalau digendong terus, disuapin terus, atau diangkatin terus, maka motoriknya tidak terlatih. Jadi itu mengurusi motorik anak misalnya. Karena orang yang mencintai itu akan ngurus. Itu manusia yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelalaian, penuh dengan keterbatasan. Ada nafsu, ada ego, ada emosi, ada lelah, ada letih. Tapi kalau udah mencintai, dia akan ngurus. Walillahil mathalul a'la. Apalagi Allah tabaraka wa ta'ala ar-Rahman ar-Rahim. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ketika Allah SWT berfirman, yuhibbukumullah, insya Allah akan mencintai hambanya yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Lalu Allah tutup ayat itu dengan wallahu ghafurur rahim. Itu artinya Allah akan urus. Bukan hanya ucapan lip service semata atau gombal semata, tidak. Itu artinya Allah akan urus urusan kita. Dan itu yang bernama inayah. Jadi hadirin Allah muliakan. Itulah hal yang sangat penting di dalam memahami ayat ini. Karena memang kita tahu mengikuti sunnah Nabi SAW itu nggak mudah. Tidak mudah. Penuh perjuangan. Penuh cobaan.
Sampai Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, ya'ti 'ala nasi zamanun, akan datang sebuah zaman, as-sabiru fihim 'ala dinihi kal-qabid 'ala al-jamal. Orang yang sabar menjalankan agamanya, orang yang sabar menjalankan sunnah Rasulullah SAW, itu seperti menggenggam bara api, panas, sakit. Jadi sabar dalam menjalankan agama, sabar dalam mengatakan tidak pada hal yang haram, sabar mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, itu seperti menggenggam bara api. Akan ada zaman seperti itu. Dalam riwayat ala syauk, seperti menggenggam duri. Emang nggak mudah, tapi kan susah, betul. Nggak ada yang bilang mudah kecuali dimudahkan oleh Allah. Dan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Alim, Allah tahu. Oleh karena itu Allah bantu urus. Allah tolong, Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah berkahi. Dan itu terasa bagi banyak orang. Bahkan bagi semua orang yang jujur, bukan banyak lagi, semua orang yang jujur dalam mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mereka alami itu, mereka rasakan itu, bagaimana pertolongan Allah selalu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, bagaimana urusan-urusan mereka itu ditolong dan diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada banyak hal di luar kemampuan mereka. Jadi hadirin Allah muliakan. Tapi cuman manusia mau sombong sehingga tetap arogan dan tidak mengakui, atau mau mengakui hal tersebut dan mau tawadhu, merendah di hadapan Rabbul Alamin. Saya rasa itu yang perlu kita renungkan bersama-sama. Jadi benar susah, tapi Allah tolong, Allah urusin, dan kekhilafan kita Allah maafkan. Dan pada akhirnya kemenangan bagi hamba tersebut, keberhasilan bagi hamba tersebut, keberuntungan bagi hamba tersebut. Tinggal kita mau bergabung dengan kafilah mereka atau tidak. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa jujur dalam mengklaim bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu benih sedekah tumbuh jadi 700 pahala. Satu sedekah kita bisa berbalas 700 kali lipat pahala dari Allah Ta'ala, bahkan berbalas lebih bagi hamba-hamba yang Allah kehendaki. Salah satunya, hamba yang ikhlas bersedekah demi meraih cinta Allah Ta'ala. Sebuah keuntungan besar ketika kita dapat merutinkan amalan ini. Ratusan pahala insya Allah mengalir untuk kita setiap harinya. Sampaikan sedekah terbaik kita, mulai dari yang terdekat, seperti keluarga, kerabat, hingga saudara jauh yang membutuhkan. Sahabat juga bisa terlibat dalam perjuangan menebar kebaikan melalui program ragam aktivitas Muhajir Project Peduli yang insya Allah bermanfaat. Raihlah ratusan kali lipat pahala bersedekah setiap harinya. Salurkan sedekah terbaik kita melalui